Hai Binusian, selamat datang di Spill Profesi Komunikasi. Hari ini kita akan membahas profesi unik di dunia digital dan emang lagi marak, yaitu manajer homeless media. Sebelumnya kenalin, aku Karina Maudi dan di sini kita sudah ada narasumber yang keren dan idola anak-anak sekarang ya. Kak Gabe, Kak Gabriel Alexander. Oke, halo semua. Halo Binusian. Apa kabar semua? Baik. Mantap. Jadi ini praktisi yang ahli mengelola konten tanpa rumah tetap. Kak Gabe, bisa nggak jelasin apa sih itu homeless media karena emang masih agak asing ya untuk beberapa orang. Secara pengertian mungkin homeless media itu adalah sebuah media yang nggak punya rumah ya secara harfiahnya gitu. Nggak punya rumah tuh kita nggak punya frekuensi, kita nggak punya medium tetap untuk berkreasi gitu. Jadi kita istilahnya numpang lah gitu. Numpang tuh ya kayak sekarang homeless media tuh banyak di Instagram, di TikTok, di Twitter, banyak di media-media sosial gitu. Jadi secara pengertian mungkin homeless media adalah media yang gak punya rumah yang numpang, quote on quote numpang dengan medium atau platform yang udah ada sekarang gitu. Gitu sih. Jadi media numpang dengan platform yang udah ada. Yes. Produk dari homeless media ini apa sih Kak? Beda-beda sih kalau di tempat gua sekarang produknya berbentuk media yang ya sama kayak news. Mungkin kalau tahu Volix gitu ya, gue sekarang ada di Volix ya, kita menyajikan banyak sebenarnya secara program gitu. Daily-nya ada news, ada podcast juga gitu, tapi itu di YouTube. Kalau terkhusus Instagram kita news, kita menyajikan berita-berita pop culture lah bisa dibilang, berita-berita yang pop culture, mulai dari musik, film, terus terkadang politik. Oke. Banyak sih yang bisa general berarti ya. Sebenarnya general tapi yang relate sama kehidupan Jakarta terutama. Oke. Dan juga anak-anak muda which is sebenarnya target market gue adalah Gen Z. Anak-anak kuliah juga gitu. Jadi dan biasanya temanya tuh antara tadi musik, film, pop culture, terus fashion, politik dan gitu-gitulah. Berarti memang semuanya all in ya. All in. Yang penting disebarkan ke media massa gitu betul. ya. Nah, untuk menjadi homeless media sebagai posisi Kak Gabe sekarang ini nih, skill apa yang paling krusial untuk bisa menguasai di bidang ini Kak? Apakah lebih ke technical skill atau kemampuan strategis di balik layar gitu? Kalau untuk posisi gue sekarang ya, which is gue sekarang sebagai content manager di Volix, sebenarnya lebih ke strategi sih. Cuman kalau pertanyaannya skill apa yang dibutuhkan untuk orang-orang yang atau teman-teman Binusian yang mau masuk ke homeless media gitu, sebenarnya nama skillnya adalah kepo. Kepo. Ya udah, penasaran aja. Oh. Kepo aja sama banyak hal yang terjadi gitu. Oke. Jadi dengan kepenasarannya itu jadi ngebuat pasti akan mengeksplor sesuatu gitu dan kayaknya skill teknis paling sedikit ya. Untuk menulis berita KBBI, EYD dan lain sebagainya, teknis-teknis seperti itulah. Cuman kalau gue bisa bilang skill yang paling berpengaruh gitu adalah tingkat kepenasaran lo terhadap sesuatu gitu. Jadi ketika dan tingkat kepenasaran lo dan kreativitas lo akan sesuatu gitu. Jadi ketika lo penasaran sama sesuatu, lo mau mengeksplor ini, bagaimana cara lo mengeksplor dengan kreatif dan bagaimana ketika lo udah dapet sesuatu itu, lo bisa mendeliver itu ke audiens lo gitu dengan cara yang kreatif gitu sih. Jadi skillnya kreatif dan tingkat kepenasaran yang tinggi sih. Pertama yang langsung di-mention tadi kepo, tingkat penasaran yang tinggi. Nah kadang ide kita kan agak liar dan kemana-mana gitu ya Kak. Betul. Semakin tinggi rasa penasaran, semakin banyak ide yang ada. Nah cara menuangkannya itu gimana Kak? Yang akhirnya bisa jadi karya gitu. Karena kalau kita ngomong soal digital which is Instagram, TikTok dan lain sebagainya, regulasinya kan tidak serumit ketika kita berada di sebuah instansi yang besar kayak misalkan di TV, di radio gitu. Jadi sebenarnya ide-ide liar itu ketika dituangkan di dalam konteks sosial media itu sebenarnya seliar apapun silahkan gitu. Oke. Tidak ada masalah karena balik lagi tidak ada batasannya, apalagi kalau kita ngomongin soal akun individu gitu, pribadi gitu. Jadi ya sebenarnya tuangkan aja seliar apapun itu,
Karena nggak ada batasannya, karena nggak ada regulasi yang mengatur. Ya mungkin ada ya, ya policy dari Instagram dari masing-masing platform lah gitu. Tapi seliar apapun idenya, tuangkan aja dulu. Jangan pernah takut bahwa takut nggak diterima lagi nih ide gue karena terlalu liar apalah segala macam. Menurut gue justru itu yang menghambat gitu. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah nyoba kan. I see. Jadi terkadang orang kan kayak, misalkan gue cerita sama lu gitu, terus lu ngomong kayak ide lu liar banget deh. Konotasi itu kan jadi terkesan kayak tapi bener gak aja jadi ide gue ini konotasi yang positif atau yang negatif gitu. Selama lu percaya sama apa yang lu kerjain ya, kerjain aja sih walaupun itu seliar apapun ya, karena ujung-ujungnya juga toh pasti akan menemukan segmentasinya sendiri. Jadi di awal-awal menurut Kak Gabe nih emang harus dieksplor semuanya dulu ya. Explore aja dulu semuanya. Ide-idenya dituangkan. Betul. Jangan sampai membatasi diri ya. Mungkin ada batasan-batasan. Mungkin pastikan secara tidak boleh sara, tidak boleh kekerasan dan lain sebagainya gitu. Tapi yang namanya ide kreatif kan kalau dibatasin juga pada akhirnya tidak kreatif kan. Setuju. Jadi ya tuangkan aja apa yang mau dituangkan, sampaikan apa yang mau disampaikan sekreatif mungkin, seliar mungkin. Pasti nanti karena ini outputnya pasti akan berbentuk konten ya. Kontennya itu pasti akan menemukan audiensnya sendiri kok. Gue percaya itu sih. Jadi lo mau bikin podcast, banyak podcast. Iya memang banyak podcast. Tapi pada akhirnya podcast lo akan menemukan audiensnya sendiri kan. Oke. Lo mau bikin dokumenter banyak. Tapi pasti dokumenter yang lo buat akan menemukan audiensnya sendiri. Audiens lo akan menemukan dokumenter yang mereka mau gitu. Karena sekarang kita ada di zaman on demand kan. Poinnya adalah on demand. Ya, setuju. Gue mau nonton di mana aja, kapan aja, apa aja, pakai apa aja gitu. Jadi ya kemauan kita as an individu gitu. Jadi kayak tuangkan aja, pada akhirnya konten lo akan menemukan audiensnya sendiri kok. Oke. Yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten. Konsisten tuh sebuah harga mati ya. Harga mati. Kayaknya kalau misalkan lo nggak konsisten, lo cuman kayak berapi-api di awal gitu, kayak gue bikin A B C D E F G, and then lo cuman ngerjain sekali, terus lo ngelihat hasilnya tidak sesuai sama ekspektasi lo, terus kayak jelek deh kontennya. Gak usah lagi deh gitu. Kita kan gak pernah tahu gitu. Iya. Gak tahu kedepannya kayak apa. Jadi emang harus konsisten ya. Betul, karena gue percaya berkonten di dunia digital, which is di sosial media ini adalah bentuk investasi. Sama aja kayak lu main kripto, sama aja kayak lu main falas, lu beli saham dan lain sebagainya. Kita gak pernah tahu kapan saham itu naik, kapan kripto itu naik, kapan itu turun gitu. Yang gue percaya, gue bisa aja nih kita bikin konten hari ini, di-upload besok misalkan. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kayak viewsnya standar-standar aja gitu. Tapi kita nggak pernah tahu 1-2 tahun ke depan bahwa omongan ini bahkan baru jadi gongnya di 2 tahun 3 tahun ke depan gitu. Karena kan yang ya lu ngupload ini di sosial media manapun, pada akhirnya kan algoritma bekerja. Bisa aja ini nanti algoritmanya baru nemu 2-3 tahun lagi gitu. Investasi aja. Investasi ya. Berkonten tuh investasi sih menurut gue. Berkonten konsisten. Berkonten yang konsisten itu adalah sebuah investasi di masa depan. Nah ini didengar-dengar dari tadi Kak Gabriel emang expert banget nih Kak di bidang planning belakang layar gitu ya. Ya gak expert juga sih ya, tapi emang bekerjanya di situ sih sekarang. Kerjanya mau situ ya. Mau nggak mau. Nah aku dengar Kak Gabriel Binusian juga. Binusian. Alam Sutra tahun berapa? B berapa Kak? 2016 berarti lulusnya. B16 ya. Dulu belajar nggak? Belajar apa aja di Binus? Jurusan apa nih Kak? Jurusan broadcasting. Broadcasting ya? Ngambilnya spesifik broadcasting. Broadcasting. Berarti emang ilmu-ilmu dari Binus ini dituangkan? Pada akhirnya iya. Karena pada akhirnya iya. Karena dari awal masuk Binus udah tahu bahwa oke, gue mau ngambilnya broadcasting karena gue suka. Ya mungkin keluarga juga memang bekerja di industri gitu. Jadi kayak ya udah gue pengen nerusin legacy keluarga lah gitu. Akhirnya broadcasting, dan kayaknya dari lulusan Binusian B16 gue ya di Alsut, kayaknya nggak banyak yang pada akhirnya bekerja di dunia broadcasting gitu. Yang literal kayak konvensional, karena pada saat itu gue kerja lumayan lama di Trans TV, terus 2-3 orang lagi ada yang di Kompas, ada yang di Berita 1 gitu. Jadi emang gak banyak. Jadi kalau ditanya pelajaran di Binus kepake lah pasti, karena gue kerja benar-benar di industri gitu. Yes, berarti enak banget dong bisa sejalan nih sama kuliah. Jadi nggak butuh penyesuaian, nggak butuh
nggak butuh belajar, tapi setidaknya gue punya sebuah basic lah, mulai dari bagaimana syuting, terus merencanakan syutingnya seperti apa, terus script writing dan lain sebagainya. Gue udah ditempa duluan di BINUS sih. Oke. Slay berarti ya, kepake ya. Kepake banget. Nah, jadi manajer homeless media. Dalam mengelola nih Kak, homeless media, gimana untuk menentukan platform mana yang cocok Kak? Untuk konten-konten tertentu. Apakah ada frameworknya gitu? Konten mana yang cocok untuk platform ya? Kalau gue pribadi, gue selalu ngeliat gini. Masing-masing platform tuh punya kekuatannya masing-masing. Contoh, kita mengkomparasi 3, TikTok, Instagram, dan Twitter misalkan, X sekarang. Masing-masing tuh punya kekuatannya, kayak TikTok udah pasti kekuatannya berupa video. Instagram kekuatannya berbentuk foto. X kekuatannya berbentuk tulisan. Iya. Which X gue gak main, jadi gue cuman main as an kantor ya, gue tidak main X, tapi gue cuman main TikTok dan Instagram gitu. Jadi gue sudah memilah bahwa Instagram pilarnya adalah sebuah media news. Jadi pilarnya adalah kita memberikan sebuah berita. Ya bentuknya ada video, bentuknya ada hanya foto dengan headline gitu ya. Yang penting kita jelas bahwa pilar untuk Instagram adalah berita dan konten-konten user generated content gitu atau UGC. Jadi udah ada pilarnya seperti itu. Kalau untuk Instagram kan sudah jelas bentuknya, untuk TikTok kan bentuknya video ya. Jadi biasanya di TikTok tuh teman-teman tim TikTok itu ngebuat video, entah itu berbentuk konten yang skits, snippets dari YouTube, atau bahkan kadang kita suka bikin konten, kalau willing follow di balik Volix deh, biar tahu gitu bagaimana kami di Volix bekerja gitu. Hahaha kok nggak kerja banget, hahaha. Jadi punya akun TikTok namanya di balik Volix itu. Jadi ya kontennya hanya berbentuk video yang memperlihatkan bagaimana sih anak-anak Volix ini yang semua adalah Gen Z ini bekerja gitu. Jadi ya kita sudah memilah dan memilih platform yang di dalamnya, di masing-masing platform kita punya pilar masing-masing gitu. Berarti emang udah ada konten general ya? Ya. Di masing-masing platform tersebut. Nah misalnya nih ada klien yang pengen konten edukasi. Nah tapi mau di 3 platform sekaligus. Kayak nomaden gitulah, tapi konten edukasi tuh. Nah gimana pendekatannya Kak? Kita harus tahu dulu, kalau udah ngomongin klien, ini ada faktor X. Faktor X yang tidak bisa nggak bisa kita atur gitu. Jadi gue selalu melihat pasti dari brief dulu nih. Brief klien seperti apa sih, pengennya apa, outputnya apa, objektifnya apa dari tap innya si klien ini gitu. Kalau tap in adalah edukasi, pasti masing-masing platform akan kita bedakan. Ya misalkan di TikTok, balik lagi tadi, bahwa di TikTok adalah bentuknya video. Nanti kita bisa bikinin sebuah skits atau video konten tentang si edukasi ini. Kalau di Instagram, gue punya beberapa konten kan, kayak gue punya konten quotes, isinya quotes doang. Tuh gue punya microblog, isinya lebih detailing tentang sebuah hal gitu. Tinggal kita kasih opsi. Lu mau yang mana nih? Kalau di Instagram seperti ini, kalau di TikTok seperti ini, atau mau mirroring. Atau mau ya konten di TikTok sama di Instagram sama sebenarnya. Tinggal pilih sih sebenarnya pendekatannya. Tapi balik lagi kalau udah ngomongin klien, kita ngomongin faktor X yang memang nggak bisa kita atur gitu. Jadi ya kita ikut dari klien maunya kayak gimana, biar kita yang menyesuaikan dengan tone of voice dari media kita gitu. Berarti any tips nggak untuk adjusting bagaimana ideologi seorang media nih sama klien? Gimana tuh Kak? Susah lagi. Susah ya? Susah lagi. Yang ada faktor X-nya tadi tuh. Pertanyaannya susah, dijalaninnya juga susah. Karena masing-masing media punya tone of voice. Punya cara berbicaranya. Terkadang klien punya cara berbicaranya dia. For example yang paling gampang aja. Volix itu tidak pernah kayak punya headline atau punya sebuah judul yang kayak keren banget. Let's say merek minuman ini mensponsori timnas Indonesia. Kita nggak pernah bikin yang kayak gitu. Kita pasti mencari hal-hal lain, misalkan kayak Rizky Ridho didapuk menjadi brand ambassador dari minuman A. Kita tuh pasti seperti itu gitu. Lebih newsy lah, lebih kaku dan lebih baku. Tapi klien kan kadang-kadang maunya kan yang seperti itu, yang clickbaiting dan lain sebagainya. Biasanya tips dari gua adalah kita cari jalan tengah sih.
cari jalan tengah, cari apa ya? Oke, kita nggak bisa kayak gini nih. Kita kasih alasannya. Kita alasannya kayak gini. Dan gue punya banking dan study case. Jadi study case itu bentuknya adalah di dalam study case itu ada konten yang berhasil secara engagement rate dan ada konten yang tidak berhasil. Kita tinggal kasih lihat ke klien bahwa ini yang berhasil, ini yang tidak. Kalau misalkan mau mengikuti dari kalian, ini pasti akan seperti ini. Kalau mengikuti dari kita, hopefully akan lebih banyak kemungkinan yang jadi seperti ini. Jadi lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, faktor X tadi, kalau klien tetap maunya, yaudah tapi gue maunya kayak gitu. Oke, kita cari gimana kata-kata yang tidak seperti clickbaiting banget, tapi juga masih masuk ke tone of voice Volix pada akhirnya. Berarti emang harus tetap diskusi ya? Diskusi. Bukan hanya mengikuti faktor X klien ini. Iya, diskusinya pun lumayan rumit sebetulnya kalau di Volix. Bukan rumit sih, tapi lebih kepada yang diskusi itu banyak orang. Mulai dari konten spesialisnya, sampai account eksekutifnya, sampai ke kliennya. Kadang-kadang pada akhirnya kita didudukin bareng untuk nih dari konten ngomong seperti ini, dari klien maunya gimana nih, kita ketemuin aja gitu, biar sekalian gitu. Berarti emang perlu progres yang cukup panjang dan terstruktur, masif ya. Ya perlu ya lebih terstruktur dan lebih bisa balik lagi ke yang omongan gue awal, berpikir kreatif gitu. Jadi gimana caranya dari brief yang kita udah tahu nih sebenarnya saklek nggak bisa diapa-apain, kita berpikir kreatif untuk merubah brief itu sesuai dengan apa yang kita mau juga gitu. Jadi tidak berpikir kreatif bagaimana kita tidak menghilangkan tone of voice kita sebagai media hanya untuk klien gitu. Sebagai manusia yang merasa emang harus berpikir kreatif untuk teman-teman nih. Kalau harus milih fasilitas kampus mana yang paling membantu untuk di media Kak? Yang pertama adalah lab multimedia, yang kedua studio podcast, yang ketiga koneksi industri. Mana yang paling kepake tuh? Sekarang? Iya. Fasilitas dari BINUS nih. Fasilitas dari BINUS. Studio multimedia. Studio multimedia itu ada syutingan kan, yang ada kamera terus ada lab multimedia. Iya, itu. Karena dari situ gue mulai belajar bagaimana prepare syuting dengan skala studio, belajar switcher dan lain sebagainya. Gue mulai dari situ dan itu sangat kepake secara ilmu. Kalau koneksi gue nggak bisa bilang itu jadi sebuah keuntungan gue ya. Dan podcast juga waktu zaman gue belum ada podcast gitu. Jadi kayaknya studio multimedia, karena kalau koneksi gue justru lumayan mahasiswa yang bandel kali ya. Jadi gue lebih mentingin koneksi gue di luar dibanding kayak dari BINUS itu. Jadi yang paling membantu gue selama karir adalah studio multimedia, karena di situ gue belajar mulai industrinya. Dan langsung praktek ya. Dan langsung kan praktek. Lengkap, kamera lengkap, switcher ada kamera, lengkap. Ada switcher, ada bahkan kamera yang dipakai juga kamera sama seperti apa yang gue pakai waktu gue di Trans TV. Oh iya. Lumayan hampir sama, hampir mirip. Terus kayaknya BINUS TV juga lumayan membantu gue untuk belajar bagaimana caranya mewawancarai orang gitu. Gue mulai start dari situ. Jadi segala sesuatu yang bentuknya praktek di BINUS itu sangat membantu gue di industri gue. Selama sekarang gue berarti udah jalan 9 tahun di dunia profesional. 9 tahun. 9 berarti tahun. Ini anak-anak BINUS yang dapat fasilitas ya. Pakai deh. Belajar karena udah pasti kepake banget. Kalau lu mau terjun di industri broadcasting ya. Harus banget ya. Harus seriusin banget. ya. Harus seriusin. Nah, kasih nasihat dong terakhir Kak untuk anak-anak BINUS yang ingin ikut jejak Kakak di dunia homeless media. Enggak, jangan. Bukan gitu. bukan guys. Kaget. Sorry. Saran ya. Industri kreatif terutama di media tuh keras. Gue bisa bilang kayak gitu. Siapin mental aja. Jangan pernah down. Jangan pernah malu, jangan pernah takut, karena ya industrinya sendiri tuh sudah cukup keras gitu. Jadi memang harus ditempa di situ. Tapi gue yakin ketika lo, ya gue bisa bilang gini, kalau mau masuk ke industri media, coba yang konvensional dulu, which is TV sekarang ya. Sekarang kayaknya konvensional tuh cuma TV deh, radio udah nggak bisa gue hitung gitu. TV, coba di situ belajar bagaimana etos kerja yang bener-bener parah itu ada. Gue pelajarin itu semua selama 5 tahun gue di Trans TV. Baru lu bisa masuk ke industri yang baru ketika lu keluar dari industri TV, industri yang lain tuh semua akan terasa mudah. Kuncinya adalah tapi berpikir bahwa di TV itu untuk belajar ya, kayak lu ngambil S2 deh. Buat gue di Trans TV 5 tahun tuh gue adalah S2 aja itu dari BINUS.
Jadi S2 gue S2 ngambil di Trans TV gitu. Jadi pas keluar di dunia luar selain Trans TV, gue udah di tempat dan gue udah nggak takut sama kayak kesalahan dan lain sebagainya. Gue udah tahu how to handle it sih. Oke. Berarti etos kerja ya? Etos kerja kalau di industri media jangan lemah. Etos kerjanya harus tinggi. Ini aku rangkum terbentur. Banyak banget terbentur itu. Baru ntar akhirnya terbentuk. Akhirnya terbentuk. Oke, thank you so much Kak atas waktunya dan sharingnya, insight-nya hari ini. Terima kasih banyak. Jadi untuk kalian mahasiswa Binusian ataupun yang nonton ini semua, jangan lupa ikutin episode podcast kita selanjutnya ya. Oke, pasti harus ditonton. Harus tonton ya. Jangan lupa subscribe and see you guys on the next episode. Bye. Bye.